bagaimana Biin Mafo itu berdiri, asal usulnya bagaimana sampai nama Biin Mafo itu ada. Ya. Jadi karena ternyata Biin Mafo ini tidak saja menimbulkan kebanggaan, tetapi menimbulkan problem. Ada orang yang merasa tergugah dengan itu atau merasa tidak nyaman dengan itu. Oleh karena itu saya mau supaya terutama adik-adik pers ini, adik-adik dari wartawan ini tahu bagaimana Biin Mafo itu berdiri, asal usulnya bagaimana sampai nama Biin Mafo itu ada. Jadi tahun 98 itu saya baru selesai dari DPR dan saya pulang mau jadi kepala diklat. Kepala badan diklat. Sekitar Januari 98 itu datang dua anak muda pegawai negeri sipil ada hadir di sini. Pejabat dua-dua sekarang juga sudah pensiun seperti saya, yaitu saudara William Poni dan saudara Goni Gatis. Itu pegawai negeri sipil masih muda-muda pada waktu itu. Mereka sebelumnya saya berangkat ke DPR dekat sama saya, jadi datang dengan permintaan begini, kakak kalau boleh coba atur supaya ini orang PTU ini bisa berkumpul. Warga TTU di sini ini banyak. Bagaimana kakak atur supaya kita bisa ada satu wadah untuk menghimpun kita? Saya pikir wah ini baik juga betul, karena pada waktu itu ya ada sekitar 2.000-3.000-an ini termasuk. Jadi saya bilang sama ini adik-adik, oke, sebelum kita mulai mari kita konsultasi dulu dengan kita punya senior. Senior ada waktu itu Pak Gorisani Fenat. Saya sudah tahu Gorisani Fenat ini bendahara Partai Katolik Indonesia di bawah pimpinan Pak I.Y. Kasimo, anggota MPR DPR RI, kemudian dosen undana dan pensiun sebagai dosen undana. Asal keveteran Lulat dari kerajaan Demak. Omong dengan beliau katakan bagus lah, baik jalan. Asal ini organisasi ini organisasi sosial murni. Kemudian tidak cukup itu, saya datangi lagi Pak Anton Aster, guru SMA Giovanni. Asal veteran Harneno Biboki, kerajaan Biboki. Juga saya datangi Pak Martinus Sasi, guru SMAK Giovanni, asal veteran Tumbaba, kerajaan Demak. Dua orang ini kebetulan adalah senior saya di Seminari Lalia. Jadi gampang omongnya, enak omongnya. Hingga mereka punya pendapat dan mereka sepakat, silakan atur aja. Tidak cukup itu, saya datangi kawan kelas saya waktu itu yang namanya Pak Petit Manehat. Kawan kelas di Seminari Lalian, tanya dari aspek Katolik ini apa, bagaimana dia kasih sedikit bimbingan mengenai dari aspek moral Katolik. Maka berdasarkan itu saya bilang sama dua anak ini, oke, kita rapat perdana itu sekitar Januari 98 di Jalan Hati Suci, itu rumah saya ada di Jalan Hati Suci nomor 3. Datang rapat semua, hampir Pak Goris, ada Pak Agus Usnat, almarhum, ada yang muda-muda ini sekarang seperti Don Manehat, ya. Banyak yang datang. Jadi saya bilang banyak datang ya, saya sudah lupa ini, jadi jangan marah kalau saya tidak sebut semua. Banyak yang datang, dan datang itu saya lihat dari semua kerajaan. Mafo di sana di bawah. Rapat kami itu agendanya satu, yaitu membentuk ini wadah ini, tujuan wadah ini, sifat dari wadah ini, dan nama wadah ini apa. Ini tiga agenda ini yang dibicarakan pertama. Tujuannya waktu itu disepakati tolong menolong dalam keadaan susah dan senang. Kemudian
Kalau boleh kita semua berusaha supaya bisa mengembangkan ini kebudayaan Timur Tengah Utara yang ada. Kita yang ada sini mengembangkan kebudayaan Timur Tengah Utara. Dan yang ketiga, ya kalau diminta memberikan pemikiran mengenai masalah pembangunan atau pemerintahan, karena kebanyakan kita ada di pemerintahan. Tujuan disepakati, sifat sosial murni disepakati. Nah, datang masalah nama. Kebetulan kan saya pimpinan sidang, jadi saya lihat, wah ini ada semua ini. Ada Anton Asten di Boki, John Manehat di Boki, Ambrose Kolwafo ini di Omafo, Willem Foley ini di Omafo, ini apa Yoseneno Insana. Saya bilang, wah ini pas. Ada 3 kerajaan hadir. Maka saya mengarahkan, bagaimana kalau kita sepakat cari nama dari singkatan 3 kerajaan itu. Jadi kata saya pimpinan sidang, saya arahkan. Singkatan itu kita cari. Sudah sambil diskusi, kebetulan ada guru bahasa Indonesia itu cepat dia. Martinus Sasi ini kan guru bahasa Indonesia. Datanglah dia dengan satu nama. Be in Mafon. Ya, be in Mafon. Terus dia kasih alasan, be in Mafon itu artinya di Boki, Insana Mio Mafo, tetapi di bawah naungannya. Be itu dalam bahasa daun artinya di, in itu artinya dia, Mafon itu naungan. Terus dia tambah lagi kumat itu orang. Saya harus tanda tangan. Dia bilang, di bawah naungannya itu artinya apa? Karena kita orang Katolik, di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Atau di bawah naungan Bunda Maria. Itu dari aspek spiritualitas Katolik. Dari aspek nasionalisme, di bawah naungan Pancasila. Jadi be in Mafon itu di bawah naungannya. Nya itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bunda Maria, dan Pancasila. Luar biasa. Yang hadir itu luar biasa. Sudah mewakili 3 kerajaan, ada unsur spiritual, ada unsur nasional. Kemudian, karena saya ini kebetulan guru bahasa Inggris juga, saya fakultas sastra Inggris, saya bilang begini, dari segi enaknya, dengarnya, omongnya enak, Mafon N itu agak sedikit mengganggu. Bagaimana kalau kita bilang be in Mafo saja? Karena be artinya di, in, dia, Mafo itu artinya bawah, dari di bawah naungan. Maka setuju lah. Dan jadilah nama be in Mafo dengan semboyan nekaf mese atau mese ike sultin keo ani dan ike sultin keo. Terus Martinus tambah lagi tui atin keo. Sepakat. Jadi tanggal itu kemudian kesepakatan dan mereka menugaskan itu jadi sepakat dan mereka aklamasi tunjuk saya menjadi ketua. Nah, saya waktu itu lebih kakak dari mereka semua. Ada sedikit uang karena kalau pensiun DPR, ya toh. Jadi sudah. Jalan. Maka setelah aklamasi itu saya terima, saya pikir wah kita mesti undang untuk kemudian resmikan ini dan buat misa. Kalau masih ingat kita bisa di katedral. Bulu satu ekor babi, saya ada piara babi waktu itu sedikit satu di sana. Bulu satu ekor babi. Jadilah be in Mafo ini dengan tujuan tadi untuk warga TTU yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Nah, nama ini terus terang saja saya sendiri terkagum-kagum. Saya ini kalau saya masih di DPR, saya akan usul kepada DPR, pemerintah daerah, untuk ganti ini Kabupaten TTU menjadi Kabupaten be in Mafo. Karena apa? Karena ada makna. TTU itu kan pemberian dari Belanda, North, Mid, dan Timor. Itu mata angin. Tidak ada arti. Tapi kalau dia tambah Kabupaten be in Mafo di TTU, pas. Ya, tapi waktu saya kita
tidak jadi anggota DPR lagi. Saya ngomong-ngomong sama waktu itu Anton Maulud, kasih bupati, coba tolong dipikir. Tapi mereka anggap ini banget yang penting bagi kami di sini aktif. Jadi itu, jadi ini supaya adik-adik wartawan ini tolong ditulis baik-baik. Ini dasar. Dengan mengatakan bikin mafo tadi, berarti kami tidak memikirkan bahwa Biboki itu lebih dulu. Tidak ada unsur kepentingan di situ, tidak ada unsur dominasi di situ. Ini semata-mata hanya tadi yang saya bilang, ada unsur spiritual dan unsur nasional. Maka Biboki insana dia mafo. Bikin mafo. Enak dia mafo. Jadi jangan ada orang pikir lo kenapa Biboki itu. Tidak ada dominasi. Tidak ada dominasi. Ini semata-mata seperti yang tadi saya katakan. Dan ini saya harap kali ini supaya nanti adik-adik wartawan ini selain ada tulisan ini supaya orang betul tahu. Karena ada simpang siur ini orang omong di mana-mana tentang ini di mafo. Saya juga akhirnya senang juga bahwa ini keluar dari kita. Jadi ini yang melahirkan ini orang-orang. Dan kami bangga dengan itu. Kami bangga dengan kami punya mafo. Bahwa sekarang semua orang ikut. Terima kasih.